Episode dimulai, Joti yang tampak gelisah, hatinya diliputi kecemburuan saat membayangkan Aryan dan Imli yang menghabiskan malam bersama. Joti mendekati Aryan dengan berkata, "Aryan, kau baik-baik saja?" Aryan mengatakan, "Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, tetapi aku cemas tentang kondisi Imli." Joti berkata, "Aryan, kau selalu mengkhawatirkan Imli. Tetapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Setidaknya minumlah ini agar kau tetap sehat." Aryan mengatakan, "Terima kasih Joti. Merawat orang yang kita cintai memang terasa menyenangkan." Ucapan itu seolah menjadi pisau tajam yang menusuk hati Joti dan berkata, "Aryan, apa yang sebenarnya terjadi pada Imli semalam?" Aryan mengatakan, "Joti, Imli sempat masuk angin tetapi kondisinya kini jauh lebih baik." Tetapi suara batuk Imli terdengar dari kejauhan, dan Aryan yang khawatir segera beranjak untuk melihat keadaan Imli. Malam harinya, Imli duduk sendirian di teras menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aryan berjalan mendekatinya dengan berkata, "Imli, jika kau tidak beristirahat dengan baik, maka aku akan bilang pada ibu." Imli tersenyum kecil dan tetap menatap langit. Aryan kemudian menuju ke arah sebuah bintang yang bersinar paling terang. Imli mengatakan, "Aryan, orang-orang sering mengagumi bulan, tetapi aku selalu memperhatikan bintang kutub. Karena tidak peduli seberapa gelap malam, bintang itu selalu berada di tempatnya. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Aryan." Aryan berkata, "Untuk apa, Imli?" Imli berkata, "Untuk cinta." Aryan mengatakan, "Imli, mengapa aku merasa seolah-olah kau tidak bisa mencintaiku?" Imli berkata, "Aryan, bukan hanya cinta, tetapi cinta yang seperti bintang kutub, dan cinta yang selalu ada, yang tidak akan pernah pergi kemanapun." Aryan mengatakan, "Imli, aku dulu berpikir bahwa cinta itu seperti bulan." Imli berkata, "Aryan, yang sangat indah tetapi bisa menghilang saat malam gelap tiba. Kau mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan seperti bulan yang datang dan pergi, tetapi seperti bintang kutub yang selalu bersinar dan selalu menunjukkan jalan. Terima kasih karena telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya." Aryan mengatakan, "Imli, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu." Aryan dan Imli saling berpelukan dengan erat, sementara Imli dalam hatinya berdoa kepada dewa agar selalu melindungi cinta mereka. Keesokan harinya, Imli berada di dapur karena sibuk menyiapkan hidangan sambil bernyanyi dengan riang. Para pelayan berkata, "Imli pasti sedang menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Aryan." Aryan pun mencoba datang ke dapur, tetapi para pelayan segera menghalangi Aryan dengan mengatakan, "Maaf tuan, ini perintah Nyonya Imli, maka kau tidak boleh masuk." Aryan berkata, "Kalau begitu, aku akan melanggar perintahnya." Aryan diam-diam masuk ke dapur dan membantu Imli mengambil sendok dan kacang almond, lalu dengan manja mencium Imli dari belakang. Imli mengatakan, "Aryan, Sundar bisa datang kapan saja." Aryan berkata, "Imli, lalu apa masalahnya?" Aryan pun bergegas pergi dari dapur. Joti yang menyaksikan semua itu merasa semakin cemburu dan mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan perempuan negatif seperti Imli terus berada di sisi Aryan." Saat Imli lengah dari dapur, Joti dengan cepat mencampurkan sesuatu ke dalam makanan yang sedang dimasak Imli dan berpikir, "Imli, mari kita lihat bagaimana kau akan terus mendapatkan berkah itu." Setelah beberapa saat, Narmada mencicipi makanan yang diberikan oleh Gudia. Tetapi Imli tiba-tiba muncul dengan membawa makanan yang ia siapkan sendiri. Imli berkata, "Bu, apakah kau sudah makan?" Aryan mengatakan, "Bu, Imli sudah menyiapkan makanan ini khusus untukmu." Imli berkata, "Aryan, tidak masalah. Yang penting ibu makan dengan baik." Imli pun dengan penuh perhatian menyajikan obat untuk Narmada. Aryan meminta Imli untuk makan terlebih dahulu. Tanpa ragu, Imli menggigit makanannya.
Tetapi, tiba-tiba wajahnya berubah karena merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak nyaman di tenggorokannya. Semua orang di meja makan langsung khawatir melihat ekspresi Imli. Imli dengan cepat meludahkan makanan itu dan bergegas menuju kamar mandi. Melihat kejadian itu, Joti buru-buru mengambil suapan makanan itu dengan mengatakan, "Tidak ada yang salah dengan makanan ini." Imli memasak makanan yang sangat enak. Tak lama setelah itu, Imli kembali dari kamar mandi, terlihat sedikit pucat. Gudia berkata, Imli menunjukkan gejala kehamilan. Perkataan Gudia langsung membuat seluruh keluarga Ratore tercengang. Setelah beberapa waktu, Imli pun berada di kamar mandi dengan tangan yang erat menggenggam perlengkapan tes kehamilan. Joti berpikir, Imli mungkin sedang mengalami efek dari sesuatu yang telah aku campurkan ke dalam makanan. Sementara di sisi lain, Aryan berdiri di depan pintu kamar mandi dengan mengatakan, "Apakah aku benar-benar siap untuk menjadi seorang ayah? Arpita bahkan belum menjadi seorang ibu, dan aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi secepat ini. Tetapi jika ini adalah takdir kami, maka aku harus menerima perasaan Imli." Di dalam kamar mandi, Imli menatap hasil tes dengan mata berbinar dan hati penuh harap dengan hasil positif. Imli berkata, Aryan akan menjadi ayah yang luar biasa. Tak ingin menunggu lebih lama, Imli keluar dari kamar mandi dengan senyum penuh kebahagiaan yang menunjukkan hasil tes itu kepada Aryan. Aryan menatap hasil tes tersebut dengan mata membesar dengan senyumnya mengembang. Aryan mengatakan, "Bu, kau akan segera menjadi seorang nenek." Arpita yang mendengar kabar itu langsung melonjak kegirangan dan memeluk Aryan dengan erat. Narmada pun menggenggam tangan Imli dengan penuh kasih sayang. Aryan juga membayangkan dirinya dengan penuh kasih merawat Imli selama kehamilannya. Sementara Narmada dengan bangga melakukan ritual setelah persalinan Imli. Tak hanya itu, Aryan juga membayangkan saat dirinya menggendong bayi kecil mereka untuk pertama kalinya dengan mata yang berbinar penuh cinta. Tetapi hayalan itu segera buyar saat Arpita memegang bahunya. Aryan pun tertawa kecil karena tersadar dari lamunannya. Joti mengatakan, "Selamat Imli, Aryan, aku benar-benar ikut bahagia untuk kalian." Setelah beberapa saat, Aryan dan Imli yang tengah sibuk dengan urusan masing-masing berjalan sambil menelepon hingga tanpa sengaja bertabrakan satu sama lain. Mereka pun refleks meminta satu sama lain untuk lebih berhati-hati. Aryan berkata, "Imli, aku dulu hanya perlu menyelamatkanmu. Tetapi sekarang aku harus menyelamatkan dua orang sekaligus." Imli mengatakan, "Aryan, baik kita bisa mendengar semuanya. Dan aku tidak ingin dia mengenal ayahnya sebagai pria yang kaku dan sombong." Aryan berkata, "Imli, jadi apa kau sudah memiliki nama untuk bayi kita?" Imli mengatakan, "Aryan, aku akan memanggilnya Kicu." Aryan berkata, "Imli, itu nama yang lucu." Imli mengatakan, "Aryan, aku tidak tahu apakah bayi kita perempuan atau laki-laki. Jadi aku memilih nama yang netral." Aryan berkata, "Imli, kalau begitu aku akan memanggilnya Ciku. Sekarang pergilah ke kamar dan istirahatlah." Tanpa curiga, Imli melangkah menuju pintu kamar dengan tangannya terulur ke arah gagang pintu. Dari kejauhan, Nila mengatakan, "Joti, apa yang kau lakukan?" Joti berkata, "Aku sudah memanipulasi gagang pintu itu. Dan jika Imli menyentuhnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi." Tiba-tiba Aryan menghentikan Imli dengan sigap dan mengatakan, "Imli, jangan sentuh pintu itu, karena aku sudah berjanji untuk melindungimu dan bayi kita. Aku tidak akan membiarkan apapun membahayakan kalian berdua." Imli berkata, "Aryan, ada apa dengan gagang pintu itu? Kenapa kau terlihat begitu panik?" Aryan pun segera mengulurkan tangannya karena bersiap membuka pintu itu sendiri. Tetapi Joti menghentikan Aryan dengan mengatakan, "Aryan, jangan lakukan itu. Aku membaca bagan astrologimu hari ini.
dan menemukan bahwa logam bisa membawa pertanda buruk untukmu. Aryan berkata, "Jyoti, aku tidak percaya pada tahayul. Aku tidak akan membiarkan omong kosong seperti itu untuk menghentikanku." Tanpa ragu, Aryan menggendong Imli dalam pelukannya dan mendorong pintu dengan kakinya agar mereka bisa masuk dengan aman. Jyoti berdiri diam dengan raut wajahnya menegang karena cemburu. Keesokan harinya, Arpita sibuk menyiapkan dekorasi untuk acara baby shower Imli. Sundar mengatakan, "Arpita, kau memang luar biasa. Dekorasi ini terlihat sangat indah. Aku yakin Imli akan menyukainya." Arpita pun tersenyum senang mendengar pujian dari Sundar. Narmada membawa sebuah kotak perhiasan dan mengatakan, "Imli, ini untuk ritual nanti. Sekarang pergilah bersiap-siap untuk upacara baby showermu." Mata Imli berbinar bahagia atas perhatian dan sikap hangat Narmada. Setelah beberapa waktu, Imli melangkah masuk dengan mengenakan pakaian indah yang dirancang khusus untuk acara tersebut. Aryan tersipu dengan kecantikan Imli. Ritual baby shower berlangsung. Imli pun duduk di ayunan yang telah dihias indah untuk ritual baby shower. Satu persatu anggota keluarga mulai memberikan hadiah kepada Imli. Arpita dengan penuh kasih menyodorkan sebuah kotak yang berisi pakaian bayi dan mengatakan, "Imli, aku sudah menyiapkan pakaian untuk bayi laki-laki dan perempuan untukmu." Nila berkata, "Lihatlah betapa bahagianya Imli hanya karena hadiah dan uang." Namun, Imli tidak terpancing emosi. Imli mengatakan, "Lebih dari apapun, maka aku menghargai doa dan berkah dari kalian semua." Imli pun membungkuk untuk mengambil berkat pada Nila sebagai tanda hormat. Selanjutnya, Imli dan Aryan bersiap untuk melakukan upacara puja bersama. Pendeta mulai memimpin ritual dengan penuh hikmat. Di tengah upacara, pendeta meminta Aryan untuk membantu Imli duduk kembali di ayunan. Dengan penuh kelembutan, Aryan pun menggenggam tangan Imli dan membantunya duduk. Jyoti pun menatap dengan licik karena mengenang sebelumnya ia telah memutuskan tali ayunan. Dalam hitungan detik, tubuh Imli terjatuh dengan keras ke lantai. Seluruh ruangan langsung dipenuhi teriakan panik, dan anggota keluarga Rattore terpaku tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi pada Imli.